dengan NIM 419123003 dari Prodi Matematika Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi deret dan tes integral dan estimasi jumlah yang saya ambil dari buku Stewart James Multivariable Calculus edisi ke-7. Selamat menonton semuanya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang deret. Apa yang dimaksud ketika kita menyatakan angka sebagai desimal tak terhingga? Misalnya seperti kita menulis pi sama dengan 3,14159 dan seterusnya. Konvensi di balik notasi desimal adalah bahwa bilangan apapun dapat ditulis sebagai jumlah tak terhingga. Ini artinya kita dapat menulis pi tersebut dalam bentuk deret, yaitu pi sama dengan 3 tambah 1 per 10 tambah 4 per 10 pangkat 2 dan seterusnya, di mana 1 per 10 ini merupakan satu angka di belakang koma, makanya dibuat 1 per 10 sampai dia habis angka desimal tersebut, di mana 3 titik di belakang ini menunjukkan bahwa jumlahnya akan berlanjut selamanya, dan semakin banyak suku yang kita tambahkan, semakin dekat kita dengan nilai pi sebenarnya. Secara umum, jika kita mencoba menjumlahkan suku-suku dari deret tak hingga an, n sama dengan 1 sampai tak hingga, kita dapat memperoleh ekspresinya sebagai berikut: A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya tambah an tambah seterusnya, di mana yang disebut deret tak hingga yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an atau sigma an. Apakah masuk akal jika kita membicarakan jumlah suku yang tak terhingga? Jika kita disuruh untuk menemukan jumlah suku yang tak terhingga dari deret seperti ini: 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya tambah n tambah seterusnya. Ini tidak akan habis jika kita menjumlahkan deret seperti ini, karena jika kita menjumlahkan suku-suku, kita mendapatkan jumlah kumulatif, yaitu 1, 3, 6, 10, 15, 21, yang dimana ini penjumlahan kumulatif dari deret tersebut. Dan setelah kita memperoleh n kali n tambah 1 per 2, yang menjadi sangat besar seiring kenaikan. Namun, jika kita mulai menambahkan istilah deret 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8, dan seterusnya tambah 1 per 2 pangkat n dan seterusnya, kita memperoleh 1 per 2, 3 per 4, 7 per 8, dan seterusnya sampai 1 dikurang 1 per 2 pangkat n. Ini merupakan penjumlahan kumulatif dari deret tersebut. Pada tabel ini, kita memperoleh bahwa semakin banyak kita menambahkan lebih banyak istilah, jumlah parsial ini menjadi semakin dekat dan mendekati 1. Faktanya, dengan menambahkan cukup banyak suku deret, kita dapat membuat jumlah parsial sedekat mungkin dengan 1. Jadi tampak masuk akal untuk mengatakan bahwa jumlah deret tak hingga ini adalah 1, dan kita dapat menulis sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 2 pangkat n itu adalah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat n tambah seterusnya sama dengan 1. Kita dapat menggunakan cara serupa untuk menentukan apakah deret umum memiliki penjumlahan atau tidak. Kita dapat mempertimbangkan jumlah parsial S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 tambah A2 sampai S4. Dan secara umum, kita dapat memperoleh Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya tambah An. Kita memperoleh sigma I sama dengan 1 sampai N AI, di mana I sama dengan 1 dimulai dari A1 dan N ini merupakan ujung dari An ini. Jumlah parsial yang kita dapat ini membentuk urutan baru Sn, yang mungkin memiliki batas atau tidak. Jika limit n menuju tak hingga Sn sama dengan S ada, maka seperti pada contoh sebelumnya, kami menyebutnya jumlah deret tak hingga sigma An. Definisi: diberikan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An
sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya. Misalkan Sn menunjukkan jumlah parsial ke n-nya. Diperoleh Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NAI sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya tambah AN. Jika urutan Sn ini adalah konvergen dan limit n menuju tak hingga Sn sama dengan S adalah bilangan real, maka deret sigma An ini disebut konvergen dan dapat ditulis A1 tambah A2 tambah seterusnya tambah An tambah seterusnya sama dengan S ini, atau sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An sama dengan S. Angka tersebut disebut jumlah deret. Jika barisan Sn adalah divergen, maka deret tersebut juga divergen. Jadi, jumlah deret adalah limit deret jumlah parsial. Jadi, ketika kita menulis sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An sama dengan S, yang kita maksudkan adalah dengan menambahkan cukup banyak suku dari deret, kita bisa sedekat mungkin dengan angkanya. Notasi tersebut adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai NAI. Contoh yang pertama, misal kita mengetahui jumlah suku pertama dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An adalah Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya tambah An sama dengan 2n per 3n tambah 5. Kemudian, jumlah deretnya adalah limit deret Sn, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An sama dengan limit n menuju tak hingga Sn sama dengan limit n menuju tak hingga 2n per 3n tambah 5. 2n per 3n tambah 5 ini adalah Sn dari yang diketahui. Sama dengan limit n menuju tak hingga 2 per 3 tambah 5 per n sama dengan 2 per 3. 3 tambah 5 per n ini didapat dengan membagikan semua suku dengan n, maka didapat 2 per 3. Dalam contoh 1, kita diberi ekspresi untuk jumlah suku pertama, tetapi biasanya tidak mudah untuk menemukan contoh seperti itu. Namun, dalam contoh 2 ini, kita melihat deret terkenal yang dapat kita temukan rumus eksplisitnya Sn. Contoh yang kedua. Contoh penting dari deret tak hingga adalah deret geometris, yang mana contohnya A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 sampai AR pangkat N kurang 1 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AR pangkat N kurang 1, di mana A tidak sama dengan 0. Setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikannya dengan rasio persekutuan. Jika diketahui R sama dengan 1, kemudian Sn sama dengan A tambah A tambah seterusnya sama dengan NA, di mana menuju plus minus tak hingga. Sejak limit n menuju tak hingga Sn tidak ada, deret geometrik berbeda dalam kasus ini. Jika R tidak sama dengan 1, kita mempunyai Sn sama dengan A tambah AR pangkat 2 dan seterusnya sampai tambah AR pangkat N kurang 1, dan Rsn sama dengan AR tambah AR pangkat 2 dan seterusnya sampai AR pangkat N. Dengan mengurangkan kedua persamaan ini, kita memperoleh Sn dikurang Rsn sama dengan A dikurang AR pangkat N, di mana kita dapat Sn sama dengan A dikali 1 per R pangkat N per 1 kurang R. Jika R lebih besar dari min 1 lebih kecil 1, kita ketahui dari 11.1.9 bahwa Rn menuju 0 sama dengan n menuju tak hingga. Jadi, limit n menuju tak hingga Sn sama dengan limit n menuju tak hingga A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R sama dengan A per 1 kurang R.
Jadi, ketika R lebih kecil 1, deret geometri tersebut adalah konvergen, dan penjumlahan A per 1 dikurang R. Jika R lebih kecil sama dengan min 1 atau R lebih besar 1, maka deret Rn tersebut adalah divergen. Dan dengan persamaan 3 ini, limit n menuju tak hingga Sn tidak ada. Oleh karena itu, deret geometrik divergen dalam kasus tersebut. Dari contoh 2 tersebut dapat kita ringkas, yaitu yang pertama, deret geometrik sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AR pangkat n kurang 1 sama dengan A tambah AR tambah R pangkat 2 adalah konvergen jika R lebih kecil 1, dan penjumlahannya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AR pangkat n kurang 1 sama dengan A per 1 dikurang R. Ini dipakai jika R lebih kecil 1. Jika R lebih besar sama dengan 1, deret geometrik tersebut adalah divergen.